Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Indonesia menghadapi dilema finansial terbesar dalam proyek transportasi modern di era Jokowi, yakni WUS. Proyek kereta api cepat Cina ini bukan sekedar ambisi infrastruktur, tapi juga ujian nyata bagi kapasitas fiskal dan transparansi korporasi. Tim dari Danantara, tentu saja ini bersama dengan KCIC, bersiap terbang ke Beijing, membawa misi yang rumit, sekaligus juga ini menjadi pertaruhan, yakni menegosiasikan ulang utang besar ke Cina. Ini jadi pertaruhan besar menegakkan kembali kedaulatan negara yang digadaikan oleh Jokowi ke Cina. Pasti Anda, terutama pendukung Jokowi, menilai saya terlalu bombastis, melebih-lebihkan. Ya, karena sentimen jadi apa-apa semuanya salahnya Jokowi. Tapi mari kita simak bagaimana secara urutannya secara kronologis, dan kemudian pasti Anda akan sepakat kalau hati Anda terbuka. Kalau pikiran Anda tidak sudah terlanjur memuja Jokowi gitu. Anda, saya yakin sepakat bahwa ini adalah warisan Jokowi yang harus ditanggung oleh Prabowo. Dan ini sebenarnya bukan hanya Prabowo yang menanggung, tapi juga rakyat seluruh Indonesia. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah kedaulatan Indonesia. Pengalaman di negara-negara lain yang terjebak utang Cina, bayarannya itu sangat mahal. Aset negara harus direlakan sebagai kompensasinya bila tidak bisa membayarnya. Ya apalagi kalau itu bukan kedaulatan. Ceritanya ini bertebaran di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, kemudian bahkan ada di Eropa Timur dan juga di Afrika terutama. Nilai proyek WUS itu mencapai 7,2 sampai 7,3 miliar US dollar. Ini setelah cost of run ya, setelah pembengkakan ya. Dengan biaya pembangunan per kilometer yang dilaporkan mendekati angka 52 juta per kilometer. Ini 52 juta US dollar ya maksudnya ya. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan standar proyek kereta cepat di Cina yang rata-rata itu hanya menelan biaya 17 sampai 30 juta US dollar per kilo, itu per 3 kilometer. Misi negosiasi ini bukan cuma soal angka, perpanjangan tenor, penyesuaian bunga, atau grace period adalah tawaran yang mungkin diajukan. Tapi pengalaman internasional menunjukkan Cina juga jarang menurunkan pokok utang secara cuma-cuma. Biasanya ini ada kompensasi berupa hak ekonomi, konsesi, atau aset strategis seperti yang terjadi di Sri Lanka. Ini pelabuhan Hambantota, pelabuhan laut dalam di Sri Lanka yang harus diserahkan ke korporasi Cina karena tidak bisa membayar utangnya. Atau model restrukturisasi utang di Zambia dan Ghana, di dua-duanya di Afrika. Dan ini beban berat ini buat misi Danantara dan KCIC ini nanti, karena publik menuntut jawaban. Apakah proyek ini efisien? Apakah ada pembengkakan biaya seperti yang dituduhkan? Dan yang terpenting siapa yang menanggung risiko jika skema pembayaran gagal berjalan sesuai dengan rencana? Kalau Anda tanya pada netizen, jawabannya jelas. Netizen kan menuntut Jokowi plus Luhut itu yang harus membayar utangnya. Karena dua orang itu yang paling ngotot mewujudkan WUS, dan dengan gembar-gembor slogan nasionalisme, kebanggaan nasional dan sebagainya ya. Belakangan Luhut itu sudah mulai buang badan dan menyatakan dia menerima barang itu dalam kondisi sudah busuk. Maksudnya menerimanya dari siapa? Ya menerimanya dari Jokowi dong ya, karena ini Jokowi berkali-kali kepada sejumlah orang mengklaim bahwa ini adalah inisiatif dia gitu ya. Tapi kalau sekarang ditanya pada Jokowi, saya kira mungkin jawabannya standar. Ya enggak tahu kok tanya saya. Delegasi Indonesia ini nanti akan dipimpin oleh Danantara, tentu dengan melibatkan KCIC di dalamnya, terutama PT Kereta Api Indonesia yang menanggung beban paling besar ya. Dan mandatnya sangat jelas, cari kelonggaran pembiayaan tanpa membebani APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa sudah menegaskan dalam konferensi persnya bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang WUS. Kewajiban ini tetap berada di korporasi kecuali ada keputusan politik khusus. Ini tanggal 12 Oktober 2025. Ini menarik ini, kalau keputusan politik khusus itu adalah tentu saja Presiden Prabowo Subianto. Tapi apa pilihannya bagi Presiden sekarang? Di tengah-tengah banyak sekali program-program besar dari Presiden yang juga membutuhkan biaya besar. Kan WUS ini buat Presiden Prabowo tentu tidak akan menjadi prioritas. Kalau dibandingkan misalnya dengan makan bergizi gratis, kalau dibandingkan dengan pembangunan 80.000 koperasi desa,
kalau dibandingkan dengan soal pembangunan rumah 300 rumah subsidi 3 juta, saya kira Pak Prabowo pasti akan memilih itu gitu ya. Kalau dihadapkan pada pilihan gitu ya antara A atau B. Tapi jangan lupa bahwa ini ada juga persoalan politik. Bagaimanapun juga Cina itu sekarang adalah salah satu investor yang besar di Indonesia, bahkan terbesar sekarang dia. Rosan Roslani, ketua tim negosiasi Danantara, ya kan dia adalah bosnya Danantara, menyatakan bahwa tugas kami adalah memastikan proyek tetap berjalan sambil menjaga arus kas dan hubungan dengan kreditor internasional. Itu dikatakannya pada tanggal 14 Oktober 2025. Jadi apa saja ini kira-kira agenda negosiasi, agenda utama negosiasi? Jelas ini kalau bisa perpanjangan tenor. Kemudian menunda cicilan pokok agar arus kas lebih ringan. Apalagi penyesuaian bunga dan grace period itu memberi kelonggaran pembayaran sementara. Kompensasi non kas. Nah, ini yang agak berat ini. Jika Cina meminta imbalan, misalnya bisa berupa hak ekonomi atau proyek lanjutan. Dan kalau proyek lanjutan itu kan pasti Jakarta Surabaya yang ditarget. Memang sejak awal kan mereka menargetkan itu. Tapi buat pemerintah pasti dengan situasi sekarang APBN yang cepat dan kemudian ada utang yang besar pada proyek Jakarta Bandung, mereka mikir lagi berapa lagi utang yang harus dibayar kalau harus lanjutan Jakarta Surabaya. Pakar ekonomi internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Arief Budiman menyatakan bahwa Cina itu jarang menurunkan pokok utang begitu saja. Biasanya mereka menukar waktu pembayaran dengan bentuk kompensasi ekonomi. Dia mengingatkan Indonesia harus siap dengan opsi itu. Ini saya bacanya di wawancara dengan Tempo 15 Oktober 2025. Dari pengalaman internasional, kreditor Cina jarang menurunkan pokok utang signifikan tanpa imbalan. Nggak ada yang gratis buat Cina itu ya. Hambantota tadi yang sudah saya sebut di Sri Lanka menjadi contoh yang ekstrim. Negara gagal bayar. Ini kalau nggak salah ini gagal bayar dalam pembangunan bandara di Rajapaksa ya. Ini sebuah kota berapa ratus kilometer dari Sri Lanka, dari ibu kota Sri Lanka maksud saya, yang kemudian ini gagal, bandaranya juga sepi gitu ya. Apa bayarannya kemudian? Ya ini kontrol pelabuhan selama 99 tahun itu berpihak ke katanya sih swasta dari Cina, tapi kita tahu lah ya di Cina itu nggak ada yang namanya swasta, nggak ada yang BUMN, semua itu dikontrol oleh negara. Sedangkan di Zambia atau Ghana, restrukturisasi biasanya berupa perpanjangan tenor atau penjadwalan ulang dengan bunga yang disesuaikan. Nah, kasusnya di Sri Lanka itu kan pemerintahnya jatuh, pemerintahan yang lama, dan kemudian berganti pemerintahan yang baru. Tapi tentu saja mereka tidak bisa mengusir begitu saja Cina, karena itu sudah sudah terikat dengan perjanjian 99 tahun tadi ya. Nah, sekarang saya membaca misalnya Sri Lanka, rezim yang baru ini mulai menghadirkan kontrol dari angkatan lautnya gitu. Kenapa? Karena dicurigai bahwa ini nanti akan menjadi pangkalan militer yang baru dari Cina. Salah satunya adalah pangkalan kapal selam karena ini adalah laut dalam. Nah, kalau Indonesia nanti mengalami yang sama bisa seperti itu loh ya. Kita harus bersiap-siap pada kemungkinan pangkalan militer Cina di Indonesia. Tentu tidak secara terbuka ya. Mereka menguasai lahannya. Kemarin misalnya ini nanti Pak Luhut yang akan protes. Ini kalau nggak tahu datanya jangan ngomong gitu. Bawa datanya ke saya. Pak Luhut silakan datang ke Sri Lanka untuk melihat realitasnya. Atau kalau perlu ya ke negara-negara Afrika. Saya kira nggak perlu lah ke Afrika terlalu jauh. Sri Lanka tetangga kita ya. Kita di Asia Tenggara, dia di Asia Selatan. Publik menyoroti biaya pembangunan WUS yang dilaporkan sekitar 52 juta per kilometer. Ini pembangunannya ya. Jauh di atas rata-rata proyek kereta cepat di Cina yang tadi saya sebutkan antara 17 sampai 30 juta per kilometer. Dugaan pembengkakan biaya ini menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas korporasi. Rosan Roslani, bos Danantara, menyatakan perbedaan biaya ini banyak dipengaruhi kondisi lokal, pembebasan lahan, dan standar teknis yang kita terapkan. Tidak semua biaya bisa dibandingkan langsung dengan proyek di negara lain, itu kata dia. Tapi pertanyaannya, apa iya sampai 3 kali lipat gitu ya? Ini saya membaca komentar dari Dr. Siti Aminah, pakar kebijakan publik UGM, ini juga di Tempo wawancaranya, dia menyebutkan audit independen dan breakdown dari RAB. RAB itu rencana anggaran biaya ya, atau ya itu singkatannya ya. Sangat penting untuk membuktikan apakah biaya memang wajar atau ada pembengkakan. Nah, tanpa ini spekulasi publik bisa menjadi isu politik besar. Masalahnya kenapa? Karena sejumlah Cina dan forum publik sempat menyebut dugaan markup hingga 3 kali lipat, termasuk laporan lama terkait nama-nama pejabat ini. Ada beberapa pejabat Indonesia yang terlibat dalam pembangunan ini. Salah satunya yang disebut-sebut pada waktu itu
oleh media Cina adalah Menteri BUMN Rini Sumarno yang paling ngotot ya mendorong agar ini segera direalisasikan, padahal Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan itu menolaknya. Nah, namun sampai sekarang ini walaupun itu di pengadilan disebutkan tidak ada kelanjutan dari kasus itu. Nah, Danantara menekankan klaim tersebut belum terbukti dan belum ada putusan resmi. Semua tuduhan yang beredar kami tanggapi secara transparan, tetapi harus dibedakan antara laporan media dan fakta yang dapat diverifikasi. Oke, sepakat ya, laporan media dan fakta yang diverifikasi, karena itu yang penting ya transparansi ya, karena satu, menunjukkan tanggung jawab korporasi dalam proyek strategis. Kedua, membantu publik memahami aliran pembayaran dan risiko fiskal. Ini penting buat rakyat ya. Kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam negosiasi ulang dengan Cina karena kreditor ingin memastikan proyek tetap visible dan aman. Jadi sekali lagi ini penting ya, kita mesti belajar dari pengalaman negara lain. Jangan selalu menyatakan bahwa ini jangan asal ngomong saja gitu ya. Yang paling penting ini kan bisa tenornya diperpanjang gitu. Kalau bisa bunganya diturunkan, bukan disesuaikan, diturunkan gitu ya. Kemudian juga tanpa penyerahan aset strategis dan ini yang berikutnya jangan sampai mempengaruhi arus kas negara. Saya kutip lagi Dr. Arif Budiman, pakar ekonomi internasional dari UI, yang menyatakan bahwa Indonesia harus belajar dari pengalaman ini. Restrukturisasi bukan cuma soal angka, tapi soal strategi politik dan ekonomi. Keputusan gegabah bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Yang juga harus dipertimbangkan faktor politik domestik. Ini juga krusial. Ini terutama hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo yang bikin utang ini dengan Presiden Prabowo. Karena ini bagi Presiden Prabowo jelas ini merupakan sebuah dilema besar. Melanjutkan proyek yang sudah dimulai di era Jokowi atau menunda bahkan membatalkan, yang itu kalau di Indonesia itu bukan hanya berpotensi merusak hubungan dan kredibilitas pemerintah dengan Cina, tapi juga hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo sendiri kan sesuai pernyataannya menekankan pentingnya kontinuitas kebijakan, kelanjutan kebijakan. Beberapa proyek besar era sebelumnya tetap akan kami jalankan karena itu sudah ada perjanjian internasional yang mengikat. Itu kata Pak Jokowi tanggal 10 Oktober 2025. Belum lama ini ya. Penting juga ini tim negosiasi itu untuk mempelajari apa yang pernah terjadi pada Mahathir Muhammad, Perdana Menteri kita di negeri jiran. Setelah dia mundur dari Perdana Menteri, kan dia kemudian kembali running pemilu dan kemudian memenangkan pemilu. Jadi belum lama ini dia menyatakan bahwa ketika terpilih menjadi Perdana Menteri akan membatalkan kereta Kuala Lumpur Singapura yang itu dibiayai oleh Cina itu kan. Nah, tapi kemudian ternyata nggak dilanjutkan rencana pembatalan itu karena ada ancaman penalti dan risiko hubungan dengan kreditor Cina. Kalau dengan kreditor Cina berarti dengan pemerintah Cina. Ini penting untuk menjadi pelajaran bahwa negosiasi internasional selalu melibatkan kalkulasi risiko politik dan fiskal. Jadi bukan hanya teknis pembayaran utang, sekali lagi itu ya, risiko politik dan fiskal. Apalagi kan hubungan Indonesia dengan Cina, seperti saya sebut sebelumnya tadi, ya sekarang sangat dekat. Bahkan ini tentu saja Pak Prabowo ingin dia menjadi sekutu dekat dengan Cina. Cuman persoalannya kalau Indonesia itu kan dia harus membuat keseimbangan dengan Amerika Serikat. Bagaimana tetap menjaga hati dan perasaan Xi Jinping, satu sisi juga harus tetap menjaga hati dan perasaan dari Presiden Trump dari Amerika. Ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Masa depan proyek BUS itu sangat bergantung pada hasil negosiasi Cina dan keputusan politik domestik. Nah, tadi soal seperti dikatakan oleh Purbaya, apakah kalau dia menolak untuk membayar APBN, tapi kalau kemudian ada keputusan Pak Prabowo dengan berbagai pertimbangan menjaga hubungan dengan Cina, oke, APBN harus menambalnya, ya saya kira tidak ada kata lain bagi Pak Purbaya untuk menyatakan siap gitu ya. Kan opsinya seperti ini. Kemarin skemanya kalau Danantara mereka kan menyatakan ada dua opsi. Menambah equity atau penyertaan modal. Nah, kalau penyertaan modal ke APBN itu juga sebenarnya sama aja juga ini duit negara. Tapi kalau yang menyertakan modal itu Danantara, ya itu dari internal Danantara, dari dividennya Danantara yang kata Purbaya mencapai 80 sampai 90 triliun per tahunnya. APBN itu tidak terdampak langsung kalau tadi pembayaran dibebankan ke Danantara, tetapi risiko gagal bayar itu bisa mempengaruhi rating kredit korporasi dan investor loh ya, kalau sampai kemudian ternyata KCIC atau Kereta Api Indonesia gagal bayar gitu ya. Ini Roslan Roslani menyatakan
Kami berkomitmen menjaga proyek tetap berjalan dengan menyeimbangkan pembayaran utang dan kelangsungan operasional. Negosiasi ini untuk memastikan semua pihak bisa bertanggung jawab secara wajar, kata dia. Kalimat kata wajar itu ya. Saya kutip juga lagi pernyataan dari Siti Aminah, pakar kebijakan publik UGM, yang ini juga dimuat di Tempo. Dia menyatakan, jika pemerintah akhirnya ikut menanggung sebagian utang, maka APBN akan terdampak dan ada kemungkinan pembiayaan proyek lain harus direalokasi. Ini bisa menimbulkan tekanan fiskal baru. Apa yang direalokasikan anggaran yang terbesar sekarang larinya semua ke makan bergizi gratis dan kemudian juga ke koperasi merah putih. Masa tunjangan keuangan daerah dipangkas lagi gitu, biaya pendidikan dipangkas lagi, nggak mungkin lah itu ya. Jadi saya melihat setidaknya ada beberapa skenario masa depan ini berkaitan dengan restrukturisasi ini ya. Pertama, restrukturisasi penuh oleh Cina. Itu termasuk tenor diperpanjang dan grace period sehingga proyek bisa lanjut tanpa membebani APBN. Ini kelihatannya kok too good to be true ya. Tapi bukannya tidak mungkin kalau negosiatornya jago gitu ya. Kedua, kompensasi ekonomi atau proyek lanjutan sebagai imbalan penundaan pembayaran, mirip kasus Sri Lanka. Ini pasti senang nih Cina kalau seperti ini. Salah satunya adalah dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta Surabaya gitu ya. Pemerintah Cina senang, tapi kita yang senap itu kalau yang terjadi ya. Rakyat pemerintahan sekarang mungkin tidak akan terlalu merasakan, pemerintahan yang berikutnya akan merasakan. Yang ketiga, pembebanan sebagian ke APBN jika risiko gagal bayar terlalu tinggi yang bisa memicu kritik publik dan kontroversi politik. Nah, lagi-lagi ini ke APBN ya berarti ya. Yang penting ini faktor politik dalam negeri tadi saya menyebutkan ya, selain dengan Cina, itu faktor domestik hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini kan bagaimanapun Pak Prabowo harus menyimbangkan kontinuitas proyek dan kepentingan fiskal rakyat. Jadi ini dua-duanya ini dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak bisa terus memaksakan Pak Prabowo melanjutkan semua proyek-proyeknya, termasuk ibu kota negara baru. Kalau kemudian fiskal kita semakin tertekan gitu. Ya tinggal pilih Pak Prabowo mau diamuk oleh Pak Jokowi atau diamuk oleh rakyat se-Indonesia. Kan itu pilihannya ya. Keputusan ini menjadi indikator bagaimana pemerintahan baru bisa menghadapi proyek besar era sebelumnya sambil menjaga reputasi Indonesia di mata kreditor internasional. Proyek WUS ini memang betul-betul jadi dilema besar ya, bukan sekedar lagi ambisi infrastruktur. Dia menjadi cermin dari keseimbangan antara politik, fiskal, dan kepentingan publik. Negosiasi utang ke Cina ini momen yang krusial. Apakah Indonesia bisa menjaga proyek tetap berjalan sambil meminimalkan risiko fiskal dan politik? Dan kita bisa menjadikan benchmarknya apa yang terjadi di Sri Lanka dan pengalaman Mahathir di Malaysia, juga di Zambia, Angola, ya, di Afrika. Karena kesalahan strategi bisa berakibat jangka panjang, termasuk kontrol aset strategis atau tekanan fiskal baru. Ini dua-duanya bukan pilihan yang menarik ya. Di sisi lain, keputusan bijak akan menunjukkan kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan kontinuitas proyek dan tanggung jawab fiskal. Tapi gimana caranya ya? Saya sulit untuk membayangkan itu ya. Jadi sekarang ini jelas publik, terutama netizen itu akan menuntut transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan dari dalam proyek ini berasal dari kewajiban bersama loh, baik melalui korporasi maupun APBN. Dan antara menegaskan komitmennya menjaga proyek tetap berjalan dan pembayaran utang yang realistis sambil menekankan perbedaan antara fakta dan spekulasi media. Yang realistis untuk siapa gitu. Ini kan juga realistis berarti buat Cina juga. Di titik ini pertanyaan yang tersisa bagi publik dan pemerintah adalah siapa yang akan menanggung risiko dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain untuk menghindari jebakan utang Cina ini di masa depan. Jadi kalau sambil mereka ini bersiap-siap berangkat ke Cina merundingkan itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Saya sih mengusulkan setidaknya ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Pantau terus perkembangan negosiasi dan keputusan pemerintah, minta agar transparansi lebih lanjut, ini berkaitan dengan biaya dan rencana anggaran biayanya, karena kita tahu proyek ini tadinya membengkak dari rencana semula, dan dari rencana semula katanya B2B tidak tanpa menggunakan APBN, tiba-tiba menggunakan dana APBN, sekarang ketika mau bayar utang juga APBN lagi yang digerogotin. Berikutnya, kita mesti terus melakukan diskusi publik mengenai risiko fiskal dan kepentingan strategis nasional ini. Sudah selayaknya dalam soal utang negara, rakyat itu harus dilibatkan dalam diskursus ya, karena sesungguhnya rakyat kok yang akan menanggungnya. Saya Hersubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.